Mari kita membuka kitab Ulangan. Kita membaca pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayat 15. Kitab Ulangan pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayat 15. Kita akan membaca bertanggapan. Kita bersyukur untuk pelayanan yang ada di Toraja sudah berjalan dengan baik. Dan ratusan remaja mendapatkan berkat firman Tuhan ya. Di tempat kita firman Tuhan sangat melimpah. Di sana mungkin tidak sebanyak yang seharusnya. Tapi kita bersyukur bahwa firman ada diberitakan di sana. Hari ini kita juga akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Ulangan 8 ini di pertengahan tahun dari 2026. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap, kita bertanggapan sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 2. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Nah, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madu. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air, dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang kami baca. Sebentar kami akan merenungkannya. Kami bersyukur untuk firman yang sudah ditabur di berbagai tempat seperti di Toraja kemarin. Kami bersuka cita bagi remaja yang ada di sana. Tapi kami juga mau bersuka cita karena firman juga Engkau berikan kepada kami. Biarlah firman yang kami baca dan sebentar kami renungkan mempertumbuhkan kami, sehingga kami makin mengenal Engkau, kami makin mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di dalam Alkitab kita 5 kitab pertama sering disebut sebagai Pentateuch. Pentateuch adalah the 5 book of Torah, 5 kitab yang disebut sebagai Torah. Ini adalah ditulis oleh Musa, dan Torah ini sebagian besar yang ditulis oleh Musa itu diberikan kepada orang Israel, sangat penting untuk membangun identitas mereka. Saudara, kalau membaca kitab-kitab Torah ini, dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, saudara akan menemukan bahwa 5 kitab ini punya maksud dan tujuan yang saling melengkapi. Misalnya saudara, kitab Kejadian ditulis untuk memperkenalkan sejarah nenek moyang, leluhur dari orang Israel. Siapa kamu? Lihat nenek moyangmu. Siapa kamu? Lihat kisah Abraham, Ishak, dan Yakub. Perjanjian apa yang Tuhan kasih kepada mereka, bagaimana mereka harus bertanggung jawab untuk perjanjian itu. Tetapi kemudian kamu dari satu kaum, bagaimana menjadi satu bangsa. Kamu baca kitab Keluaran, di situ kamu bertambah banyak, kamu pernah ditindas oleh bangsa Mesir, dan Tuhan membebaskan kamu melalui pemimpin yang namanya Musa. Lalu setelah kamu dibebaskan dari situ, Musa juga kasih kamu 10 hukum.
perintah Tuhan supaya kamu hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Tapi gimana caranya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Maka kamu baca kitab Imamat. Karena di dalam kitab Imamat kamu tahu bagaimana jalani hidup di dalam hukum yang Tuhan mau. Bagaimana relasi antar umat, bagaimana relasi umat dengan Tuhan, itu kitab Imamat. Tetapi di dalam perjalanan itu, maka orang Israel tidak selalu setia. Banyak dari mereka tidak setia. Kisah ketidaksetiaan itu dicatat di dalam kitab Bilangan. Saudara, waktu baca kitab Bilangan, ini kitab yang jadi momok ya, jadi monster buat resolusi baca Alkitab tahun baru saudara ya. Orang akan berhenti either di Imamat, karena Imamat apa ini korban-korban bosen, berhenti. Atau berhenti di Bilangan, ini isinya sensus. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam kitab Bilangan, di situ ada 2 sensus. Sensus yang pertama mencatat generasi pertama yang gagal. Sensus yang kedua mencatat generasi kedua yang semoga nggak gagal. Itu Bilangan, saudara. Sejarah perjalanan dan kegagalan dicatat di dalam kitab Bilangan. Jadi kalau orang Israel yang mau masuk tanah perjanjian, kamu mau ingat supaya kamu nggak gagal kayak engkong-engkongmu di padang gurun, baca Bilangan. Lalu setelah itu mereka sesaat sebelum masuk tinggal nyebrang. Itu adalah kitab Ulangan, di mana Musa berkhotbah banyak sekali. Kitab Ulangan disebut sebagai second law, Deuteronomi artinya second law, di mana Musa khotbah lagi. Khotbah apa? Ngulang dari Kejadian sampai Bilangan, disimpulkan di dalam berbagai khotbah. Ini dikhotbahkan di dataran Moab, tinggal selemparan batu nyebrang sungai Yordan, masuk tanah perjanjian, saudara. Jadi ini adalah khotbah-khotbah terakhir dari Musa, di mana kamu harus diingatkan lagi, Israel, who you are, siapa kamu? Dan kemudian kenapa kamu ini sekarang mesti masuk ke tanah perjanjian. Saudara, ini adalah konteks dari Ulangan pasal 8 yang tadi kita baca. Panjang. Tapi ini sebentar lagi, sesaat lagi mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka mesti diingatkan. Musa sudah tua. Musa tahu dia tidak akan masuk tanah perjanjian. Tuhan sudah ngomong sama Musa, Musa kamu tidak masuk. Musa sudah tahu, Musa sudah menerima. Tapi dia mesti persiapkan the second generation. Generasi kedua yang sebentar akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Mungkin di antara mereka generasi kedua ada juga generasi ketiga. Anak-anak kecil generasi berikutnya yang juga akan masuk. Mereka perlu tahu khotbah terakhir dari hamba Tuhan besar ini. Karena waktu mereka nanti masuk, that will be your second chance. Itu adalah kesempatanmu yang berikutnya. Permulaan yang baru, babak yang baru. But let me remind you. Biarlah aku mengingatkan kamu, kamu bisa gagal seperti kamu gagal di padang gurun. Saudara masih ingat saya khotbah ketika Yosua mengirimkan 2 pengintai ketemu sama Rahab itu ya. Maka 2 pengintai itu tidak becus, saudara. Menggambarkan orang Israel juga tidak becus untuk masuk tanah perjanjian. Mereka cuman akan mengulang lagi kegagalan yang sama dengan generasi sebelumnya. Maka Musa kasih khotbah, hopefully, harap-harap ya, khotbah ini akan memberikan satu bekal sehingga waktu kamu masuk, kamu bisa prosper. Meskipun kadang saudara ya, saya tidak tahu perasaan Musa, saya sama Musa ya jauh banget gitu ya. Tapi saya tidak tahu perasaan Musa, saya pun bisa membayangkan mungkin Musa khotbah dia sudah sampai berbuih ya, sampai ngiler-ngiler saudara ya. Dan mungkin dia belum melihat orang Israel itu ngerti saudara. Nah, itu problem dari Ulangan ya. Namanya aja Ulangan saudara, kita baca aja kok ada ujian di dalam Alkitab gitu ya, Ulangan. Ya Ulangan itu kenapa disebut ngulang? Karena memang mesti diulang-ulang, karena yang dengar itu bebal. Kenapa disebut repeated law? Hukum mesti diulang. Ya karena orang-orang Israel tidak mengerti hukum yang kepadanya mereka mesti hidup. Tapi ini satu masa transisi penting. Waktu nanti mereka nyebrang, mereka mesti menghadapi lawan-lawan yang berat. You mesti perang ya. Waktu mesti perang, kamu ngerti cara perang? Ya sedikit. Oke, itu satu hal ya. Kamu ngerti cara perang cuman sedikit. Tapi perang siap dah? Ya insya Allah gitu kira-kira ya. Saudara, mereka mengatakan begitu. Lalu mereka waktu mau perang sudah siap? Ya enggak terlalu, tapi mesti perang ya, percaya Tuhan ya. Oke, percaya Tuhan. Tapi setelah perang kamu mesti hidup di sana. Dan waktu kamu hidup di sana enggak gampang. Karena bangsa sekitar akan menawarkan berbagai macam berhala yang baru. Nah kamu mesti diulang lagi, siapa kamu? Ingat dari Abraham, Ishak, Yakub. Ingat perbudakanmu di Mesir. Ingat juga pemberontakanmu di Berea. Ingat juga perputaran 40 tahun di padang gurun. Hopefully ya, harap-harap kamu nanti masuk, kamu bisa hidup beres. Itu Ulangan saudara. Nah saudara, ini satu masa transisi yang penting. Salah satu khotbah yang paling panjang di dalam Ulangan adalah pasal 8 yang kita baca saudara. Saudara, pasal 8 ini adalah satu khotbah yang sangat indah. LAI kasih judul bersyukur kepada Allah karena kebaikannya.
Tapi saudara, waktu saudara mempelajari, maka poin pertama yang Musa sampaikan di dalam khotbah ini saudara, adalah mengingatkan mereka akan trauma saudara. Ya ada orang bilang ya, trauma itu jangan diingat-ingat, tapi Musa itu mengingatkan trauma saudara. Saudara boleh lihat di dalam slide ya, poin pertama, Musa memulai khotbahnya dengan mengingatkan mereka 40 tahun terakhir kehidupan yang sulit sudah dijalani. Kesulitan di masa lalu adalah sebuah pelajaran. Saudara, kesulitan di masa lalu itu apa saudara? 40 years, 40 tahun ke belakang, itu bukan hal yang enak. Karena 40 tahun mereka harus menjalani yang namanya hukuman di padang gurun. Oh ya sudah dihukum biasa dong, enggak biasa loh. Karena di 40 tahun itu berarti Musa lagi ngingetin generasi kedua. Ingat ya, papa mamamu mati di padang gurun. Kamu tahu kenapa papa mamamu mati di padang gurun? Karena mereka tuh enggak setia. Itu khotbah Musa saudara. Ini traumatik loh. Ini pengalaman traumatik, jangan diingetin. Enggak, Musa ingatkan itu. Kamu mesti ingat kenapa? Karena ternyata plot twist ya, 40 years, 40 tahun padang gurun itu enggak cuma hukuman. 40 tahun itu adalah sebuah proses pembelajaran atau pengudusan yang Tuhan itu sudah atur untuk mempertumbuhkan orang Israel. Bayangkan 40 tahun, mereka lihat satu persatu generasi itu habis. 40 tahun bukan kesuksesan, tapi 40 tahun adalah penghukuman. Tapi sekarang Musa bilang, sekarang ingat, kamu harus ingat 40 tahun kamu jalani apa. Karena that 40 years, 40 tahun itu adalah sekolah yang Tuhan desain buat kamu. Sekolah apa? 40 tahun lama banget. Yaitu namanya sekolah padang gurun. Dan itu adalah sekolah bagi Israel di mana Tuhan akan membentuk mereka supaya mereka siap masuk ke dalam tanah perjanjian. Kegagalan satu sisi, pembentukan satu sisi. Apa yang dibentuk saudara? Kira-kira apa saudara yang padang gurun itu bentuk dari orang Israel? Padang gurun itu ndak enak. Padang gurun itu bukan tempat manusia didesain untuk hidup. Di Kejadian saudara, pasal-pasal yang pertama manusia hidup di mana saudara? Taman Eden ya. Lalu saudara kalau Anda lihat ke Wahyu, ini kan Kejadian kitab pertama ya, taman ya. Wahyu, manusia didesain hidup di mana? Kota Allah saudara. Tidak ada padang gurun. Padang gurun adalah the in between dari taman dan kota. It's not nice. Apa yang dididik dari padang gurun saudara? Ini tema yang muncul di dalam seluruh perjanjian lama dan Yesus mengalami juga 40 hari di wilderness ya, di padang gurun tanda kutip. Padang gurun saudara, dia membentuk yang pertama adalah dia melenyapkan segala tumpuan dan sandaran alami yang bisa diandalkan oleh manusia dan melemparkan manusia itu kembali kepada Tuhan. Terakhir saya khotbah di sini saya bilang saudara ya, iman itu seperti anak kecil taruh di atas lemari, ayo lompat ya, papa tangkep. Nah lompat itu saudara, melayang di udara itu sesaat berapa detik itu saudara, that's padang gurun. Kamu mesti melepaskan tumpuan, melepaskan sandaran alami dan melemparkan dirimu kepada Tuhan. Karena di padang gurun nothing bisa diandalkan, nothing. Mau bercocok tanam, tanahnya tidak subur. Mau bawa kawanan kambing domba yang banyak, tidak bisa banyak-banyak, tidak kuat hewan itu di padang gurun. Air tidak cukup, buat manusia aja ngepas, apalagi buat kambing. Mau apa lagi? Mau apa? Berdagang. Berdagang sama siapa? Banyak perampok di padang gurun. Jadi kamu harus melenyapkan segala tumpuan dan sandaranmu dan memberikan dirimu terlempar kepada Allah. Padang gurun adalah sekolah di mana ego dan pride manusia sedang dihancurkan oleh Tuhan. 40 tahun saudara. Nah Musa mengingatkan ya, contoh ya, ayat 2 dan 3. Ingatlah kepada perjalananmu itu ya. Ayat 2 ini maksud yang tadi saya sampaikan ya. Dia merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu ya. Dan ayat 3, ingat gak waktu kamu lapar dan Tuhan memberi engkau makan mana. Wih bagus dong, not really, ingat gak mana enak gak? Gak enak sih. Rasanya agak-agak hambar, gurih-gurih dikit. Kalau agak bersyukur ya rada gurih. Kalau agak melawan ya hambar. Itu beneran saudara. Ada 2 deskripsi rasa mana di dalam Alkitab. 1 gurih, 1 hambar saudara. Bicara suasana hati. Ingat gak mana itu ya, surprisingly caranya itu memang aneh ya. Pagi-pagi kamu mesti bangun, mana itu bukan roti sobek jatuh dari langit saudara. Mana itu mesti diolah bahan mentah itu. Kamu mesti olah sampai jadi makanan. Tapi kalau kamu ambil kebanyakan, busuk.
Kecuali hari ke-6. Hari ke-6 itu Jumatnya Yahudi, Jumat pada saat itu ya, orang Yahudi ya. Hari ke-6 kalau khusus Jumat kamu ambil 2 bagian tidak busuk. Karena Sabat tidak boleh ngambil. It's amazing, ini luar biasa. Tapi kamu kan seringkali pengen mana itu seperti maumu tapi tidak dapat seperti maumu. Ya adanya ya itu. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang, ngepas. Kamu tidak bisa nabung mana gitu ya supaya untuk hari depan. Tidak ada, kamu harus bergantung setiap hari ya adanya yang untuk hari itu kamu cukupkan hari itu. Kecuali hari ke-6 itu. Jadi mana itu gambaran providensi Tuhan ya. Tuhan itu kalau memberikan pemeliharaan kepada kita saudara, dia memberikan itu bukan yang kita mau tapi yang kita butuhkan saudara. Dan Tuhan tidak pernah meleset. Masalahnya kita mau apa dan kita butuh apa memang seringkali nggak sinkron saudara ya. Seringkali nggak sama. Tapi orang Israel itu diajar, kamu lapar, mana tok. Wah ini sudah amazing nih. Tapi buat mereka aduh berat sekali ya, pengennya bawang pre, bawang bombay, ikan dan sebagainya itu saudara. Saudara itu adalah satu pembelajaran dari Tuhan. Yang kedua saudara, padang gurun mendisiplin dengan meruntuhkan dasar-dasar kepercayaan yang dangkal, yang tidak berakar pada firman Tuhan. Ayat 3 saudara, dia selalu setiap kali mana muncul ya, dia selalu dikaitkan mana in itself gak cukup. Mana pada dirinya sendiri gak cukup. Tapi dia butuh, slide berikutnya, dia butuh dikaitkan dengan firman. Ingat manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari segala yang diucapkan oleh perkataan Allah, firman Tuhan. Artinya apa saudara? The ultimate goal dari mana bukan cuma sekedar oh kamu mesti makan roti hambar ya, bukan. Tapi untuk mengajar mereka tentang kerendahan hati, kebergantungan pada Tuhan. Dan setiap kali mana gak enough, mereka harus tanya sama Tuhan dan firman Tuhan diberikan untuk nurture mereka lebih jauh. Nah saudara kita bisa mengatakan seperti ini ya. Jadi pemeliharaan Tuhan itu gak cuma masalah cukup atau pas, itu sudah bagus sekali. Tapi pemeliharaan Tuhan itu juga harus membawa kita semakin mengenal Tuhan. Saya mau tanya saudara, blessing apa di dalam hidup saudara yang baik pada dirinya sendiri, tapi tidak membawa Anda makin dekat sama Tuhan. Seorang bercerita ya, dia ini seorang freelancer. Suatu ketika dia dapat rezeki nomplok saudara. Tiba-tiba ada load klien yang besar sehingga dia harus mengerjakan itu dan mungkin ratusan persen berkali-kali lipat dari yang biasa dia dapatkan. Biasa sudah cukup. Sekarang dapat lebih banyak. Kapan Israel dapat lebih banyak? Saudara? Burung puyuh 1 bulan. Ya, burung puyuh 1 bulan. Dia dapat lebih banyak. Daging sesuai dengan permintaan mereka. Tadi sudah cukup, Tuhan kasih lebih banyak. Dan di situ banyak orang yang mati saudara. Karena Tuhan memberikan kepada mereka, membiarkan mereka dikuasai oleh roh rakus. Ya, nanti cari ya, ini dari Bilangan saudara ya. Ini adalah satu gambaran di mana kadang sudah cukup, tapi Tuhan kasih lebih banyak. Tidak semua makan burung puyuh sampai mati. Ada yang makan tetap pas dan menikmati berkat Tuhan. Dan ada yang waktu burung puyuh dapat 1 bulan penuh. Dan kemudian mereka makan deskripsi Alkitab ya. Ini kalimat Alkitab bukan kalimat saya ya. Mereka makan sampai daging keluar dari hidungnya, dari mulutnya dan semuanya. Dari semua lubang di tubuhnya sampai keluar daging itu. Berarti apa saudara? Sometimes kalau Tuhan kasih hal yang baik, ini dari Tuhan kok daging kok. Belum tentu dia membawa saudara dan saya makin dekat dengan Tuhan. Bisa saja membuat kita semakin jauh, berarti daging itu di padang gurun adalah ujian, bukan cuma berkat. Berkat di satu sisi, ujian di sisi yang lain. Yang baik tapi yang berpotensi menjauhkan Anda dan saya dari Tuhan, itu hati-hati saudara, mungkin bukan berkat untuk dinikmati, tetapi sesuatu yang harus digumulkan baik-baik. Maka saya mengatakan kepada teman saya itu, tanya, kalau dulu sudah cukup dikasih 1, sekarang dikasih 5. 4-nya itu buat apa? Boleh dinikmati silahkan. Silahkan dinikmati karena itu berkat Tuhan. Tetapi jangan berhenti hanya di menikmati apa yang Tuhan kasih. Ini sekarang banyak. Ini sekarang di tangan banyak sampai berlimpah. Maka pikirkan itu mau dipakai untuk apa? Tuhan kasih untuk apa? Jangan-jangan adalah untuk menguji hati kita, apakah kita itu berpaling dari berkat yang Tuhan berikan kepada berkat itu dan bukan lagi melihat kepada Tuhan. Selain itu, selain makanan, ayat berikutnya ya, ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Ini
bukan Uniqlo saudara ya. Pakaian tidak menjadi buruk. Wah, kemeja saya aja nggak awet-awet banget. Mungkin saya nyucinya salah, saya masukin dryer. Aduh, warna tuh cepat usang. Jadi kalau dia tidak sampai menjadi rusak, ini pakaian apa saudara? Kakimu tidak akan menjadi bengkak. Waduh, saudara pernah maraton saudara? 42,5 kilo bengkak pasti saudara kaki itu. 40 tahun, kok bisa enggak peka? Berarti ayat 4 ini enggak harafiah kan ya? Pakaian mereka tentu usang dan harus diganti. Kaki mereka juga sama seperti kita. Tetapi yang mau dimaksudkan dari ayat 4 adalah mereka ternyata setelah 40 tahun menderita kan ya? Susah kan ya? Tapi mereka cukup loh. Gak cuma hal makanan karena ternyata mereka tidak mati kelaparan, kekeringan, malnutrisi. Tetapi mereka mendapatkan cukup. Dan kemudian pakaian mereka cukup. Dan kemudian mereka tidak kekurangan apapun dari tubuh mereka. Kaki mereka tidak menjadi bengkak. Nah saudara, satu hal yang menarik saudara. Karena sulitnya, kerasnya, susahnya padang gurun tidak membinasakan mereka. Nah saudara, kita di pertengahan tahun ya. Setengah tahun ke belakang susah atau enggak saudara? It's okay ya, mati biarin saudara ya. Ini pendengaran akan firman, bukan penglihatan akan slide saudara ya. Jadi, saudara mesti lihat firman. Saudara, setengah tahun ke belakang, ini bulan Juli ya. Setengah tahun ke belakang susah atau enak? Waduh, ada yang langsung mengatakan susah. Susah, dolar makin naik. Makanan bergizi tidak gratis gitu ya. Belanja makin mahal semua. Saya menyadari saudara, saya tuh enggak merasa ekonomi sulit sampai harga kopi naik saudara. Jadi dari minum kopi 6 gelas sehari mesti kurang jadi 3. Karena ini kopi, masa minum kopi enggak makan, nanti dikira hamba Tuhannya puasa terus kan juga salah saudara ya. Ya berarti mesti dikurangi karena harga kopi naik, import naik, semua naik. So it's hard. Setengah tahun ke belakang kalau harga kopi naik lagi saya enggak tahu apakah saya bisa survive dengan 1 gelas kopi sehari saudara. Mungkin enggak bisa gitu ya. Saudara, setengah tahun sulit tak? Sulit. Tapi ternyata ya disertai kok. Setelah setengah tahun atau tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Sulit, berat. Dan memang berat, dan memang sulit, dan memang mesti diatur bagaimana kita hidup ya. Perencanaan lah, hikmat dan lain sebagainya. Tapi saudara bisa lihat ke belakang, saudara, ternyata it's okay. It's okay. Saudara, seorang memberikan sebuah ilustrasi, tapi jangan tersinggung ya. Kalau ada yang tersinggung, jangan tersinggung saudara ya. Misalnya saudara mandi dan anda keramas gitu ya, atau Anda sisiran, Anda selalu ada rambut rontok, betul ya? Tapi ya enggak botak tuh. Ya jangan tersinggung saudara ya, karena memang mungkin ada yang rambutnya habis saudara. Tapi kadang-kadang saudara menyadari ya, misalnya mama saya berkunjung ke apartemen saya, dan kemudian saya menyadari kalau ada mama atau ada cece saya datang, lah kok waktu nyedot debu ini isinya rambut semua gitu. Tapi saya lihat-lihat mama saya ya masih banyak rambutnya gitu ya, puji Tuhan. Ya saudara tahu maksud saya ya. Dan it's okay kalau memang menipis, tapi masih ada saudara di sana. Tapi ketahuilah saudara ya, setengah tahun ke belakang, tahun lalu kah, masa-masa yang sulit pun, it could be a lesson. Bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk hidup Anda dan saya. Tapi juga pikirkan, apakah setelah setengah tahun 2026, saudara doing well di hadapan Tuhan. Kalau doing well secara fisik, buktinya Anda mayoritas ya tentu adalah orang-orang yang tetap terpelihara secara fisik. Ya ada orang sakit, ya ada orang yang dipanggil Tuhan, tetapi kita tetap mengatakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu cukup kok buat kita. Physically, we are doing well. Mereka yang sakit pun mereka bisa berobat, ada penghiburan tertentu di sana yang mungkin beda dari kita, tapi ya we are doing well, kita baik. Puji Tuhan. Dan kita bisa bertanya, apakah setengah tahun ini membuat saya seperti orang Israel ya? Sudah di padang gurun, sudah dapat firman, makin kenal Tuhan, makin dekat Tuhan atau tidak saudara? Jangan-jangan sama kayak anak sekolah kalau dulu ya, dapat rapot ya, rapotnya welek saudara. Terus kemudian midterm nih, rapot tengah semester. Kalau zaman dulu bisa enggak naik kelas ya. Kemudian guru bilang, ini mesti diperbaiki ya, merah nih nilaimu ada 3, batas merah cuma 2. Waduh, berarti mesti belajar. Setengah tahun berikutnya mesti belajar. Apakah benar-benar kita menjadi lebih giat atau tidak, saudara? Jangan-jangan itu cuma pelajaran yang ya sudah sebagaimana memang setiap tahun harus dilewati. Ada pertengahan tahun, ada akhir tahun, ada awal tahun. Kita bisa bertanya, saudara, apakah pembelajaran itu mengubah kita atau tidak? Yang kedua, saudara, poin yang kedua adalah setelah ujian Tuhan, ingatlah bahwa ada hari depan. Ada hari depan, saudara.
Yaitu tanah yang baik yang dijanjikan oleh Tuhan. Jika umat itu taat kepada Tuhan dan takut akan dia akan mewarisi tanah itu, tanah perjanjian. Nah, Musa mengingatkan ya orang Israel ya, pelajaran-pelajaran tentang kekurangan akan segera berakhir. Dan kamu akan masuk ke dalam satu pelajaran, namanya pelajaran berkat. Wah, enak saudara. Kalau saudara baca deskripsinya ya, coba kita aplikasikan hari ini. Di pertengahan tahun 2026 ayat 9, Anda akan makan dengan tidak usah berhemat. Wah, kopi 10 gelas saudara. Anda tidak perlu kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dari gunungnya akan kau gali tembaga. Ini artinya apa sih? Kamu tidak perlu kerja, ada itu di situ. Biasa padang gurun cukup ya, mana ya, wes adane itu tok. Sekarang tanah perjanjian, pohonnya yang disebut ada berapa pohon? Anggur, pohon ara, pohon delima, tidak ada pohon kopi. Saudara. Kopi 8th century after Jesus gitu ya. Pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan, tapi apapun yang kamu butuh, it's prepared. Wah, enak ya saudara. Kalau saudara ini gereja brandingnya bukan Gary, mungkin khotbahnya begitu saudara. Ya. Setengah tahun belakangan yang nanti, ini adalah tahun penuaian jemaat Citra. Wah, tahun penuaian. Saudara nggak akan dengar itu dan saya nggak akan mengatakan itu saudara. Apakah mesti ditafsir begitu? Kalau tadi Bapak bilang kan setengah tahun ke belakang mungkin padang gurun, berarti setengah tahun ke depan kan tanah perjanjian. Betul ya saudara? Ya enggak juga sih. Enak sih memang, coba baca ayat 10 saudara. Engkau akan makan dan akan kenyang. Dan waduh, kalau saudara baca ayat 17 saudara, wah ini bisa digapai dengan kekuatan begitu ya gambarannya. Rumahmu berdiri di situ, semua ada di situ, dombamu bertambah banyak, emas perakmu bertambah banyak, dan segala yang kamu punyai bertambah banyak. Dan benar loh saudara, Israel itu mengalami itu, tanahnya subur. Tanahnya subur seakan-akan deh. Mereka itu enggak usah nyangkul, bisa tukul gitu kira-kira ya. Gak usah diurus tanahnya, tumbuh sendiri itu. Kalau orang yang senang penginjilan kayak Pak Randy tadi, misalnya mungkin nubuatnya agak lain. Ya. Bapak tidak usah ke Toraja, mereka bertobat sendiri. Wah, puji Tuhan ya. Gak usah pergi pelayanan, mereka bertobat. Iya bertobat. Wah. Semua yang kamu mau, orang Israel nih ya. Semua yang orang Israel mau, it's given. Waduh saudara, kalau membayangkan ini pun ngiler saudara, ada perasaan aneh di belakang mulut kita ya. Iya ya, gak perlu jualan di toko, uang terisi terus. Rekening dihabiskan saja, besok langsung terisi penuh lagi. Waduh, enak sekali saudara hidup seperti itu. Ya benar kan ya, itu ayat-ayat ini saudara. Ini bukan saya yang ngomong saudara, ini memang ayat-ayat ini. Selama di padang gurun kamu gak bisa ngurus macam-macam, kamu cuman mana ya, cukupkan ya, mana. Sekarang gak usah mana, sekarang ada gitu kira-kira. Enak loh saudara. Tapi saudara, apakah kita bisa tafsir begitu untuk separuh 2026 ke depan dan tahun-tahun berikutnya? Ya enggak tentu. Kita tidak tahu apakah separuh tahun ke depan Tuhan berbelas kasihan misalnya kepada ekonomi negara kita. Apakah yang single akan dapat jodoh? Apakah mimpi akan terwujud? Apakah yang sakit akan sembuh? Yang enggak ada yang tahu saudara, mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin iya, ada orang yang akan mendapatkan seperti rekan saya tadi ya, uang yang lebih banyak. Mungkin akan ada yang lebih sehat, mungkin akan ada yang mendapatkan anak yang didoa-doakan. Puji Tuhan, itu boleh disyukuri saudara. Tapi kita nggak bisa mengatakan pasti akan terjadi sesuai yang kita mau. Tapi yang kita bisa katakan adalah bahwa masa depan kita itu dipegang oleh Tuhan, dan sebagai umat kita tidak perlu khawatir. Janji Tuhan bagi umatnya adalah kita akan dipelihara di masa apapun. Saya nggak bisa bilang separuh ke depan pasti tokomu ramai atau anakmu sehat atau kamu dapat jodoh. Tetapi saya bisa mengatakan bahwa saudara akan diberkati juga untuk separuh tahun ke belakang, apapun masa dan musimnya. Yang harus dipikirkan lebih jauh saudara adalah setelah kehidupan itu berubah dari padang gurun ke tanah subur, dari kurang makanan menjadi kenyang, mesti apa ya dengan berkat ini saudara. Dan Musa tidak bilang kamu tidak boleh menikmati ya, pohon zaitun tidak boleh, pohon anggur tidak boleh, pohon ara tidak boleh. Enggak loh, Musa tidak mengatakan itu, silakan menikmati. Silakan menikmati. Tapi jangan lupa Musa katakan ya, Tuhan yang membawamu masuk ke tanah subur. Tuhan tadi yang mendisiplin, sekarang Tuhan yang memberkati. Ingatlah untuk memberkati Tuhan Allahmu karena tanah baik yang telah diberikannya kepadamu.
Allah itu sumber berkat ya, istilah saya pernah jelaskan ini ya, memberkati Tuhan berarti mengingat Allah sebagai sumber segala berkat dan dialah berkat yang terutama. Kalau separuh tahun 2026 ini makin enak saudara dan saya akan melupakan Tuhan atau tidak saudara. Nah, seorang teolog mengatakan tidak ada measure of spirituality, gak ada ukuran bagi kerohanian. Tapi kalau ada, yang paling mendekati adalah ucapan syukur. Karena ucapan syukur itu simply adalah the highest form of worship. Bentuk tertinggi dari ibadah. Ketika orang itu betul-betul mengatributkan apa yang ada di dalam hidupnya yang adalah milik Tuhan. Hanya yang bersyukur yang menghitung berkat Tuhan. Mereka bersyukur karena menghitung dan mereka menghitung karena bersyukur. Sikular berputar terus. Di mana orang itu akan terus melihat kepada Tuhan, mengucap syukur lagi dan lagi. Nah saudara, kadang-kadang saudara kalau kita melihat cara Tuhan mendidik orang Israel ini, ya itu cara yang melelahkan saudara. Karena dia itu harus menyiapkan dulu ya, 40 tahun ya, kamu belajar cukupkan ya, ini firman. Waduh mereka tidak setia, bolak-balik jatuh bangun. Masih bahkan di dalam kegagalan Tuhan bilang tak berkati tetepan. Supaya kamu juga belajar untuk mengasihiku ketika kamu banyak berkat. Tidak cuma pada waktu kamu kurang. Dan kemudian nanti saudara apakah mereka setia? Yo enggak lah, karena setelah masa ulangan, masa Yosua sebentar lumayan baik, lalu hakim-hakim. Di mana mereka hidupnya persis kayak bangsa lain. Subur, ya subur, tapi jauh dari Tuhan. Saudara kita perlu hati-hati, saudara. Kenapa Tuhan itu tidak ciptakan, misalnya pertanyaan anak remaja ya, manusia seperti di Taman Eden tapi dikasih artificial intelligence di otaknya. Jadi waktu mau melawan Tuhan tiba-tiba, tangan tidak bisa gerak, ya itu tidak boleh gitu ya. No, ularnya dibunuh atau apa gitu misalnya. Kenapa kok manusia itu mesti ada potensi untuk jatuh dalam dosa, melawan Tuhan? Kenapa? Kenapa tidak ciptakan manusia yang tidak bisa melawan Tuhan dan everything is just as good? Di Taman Eden saja. Tidak perlu pusing-pusing dengan berbagai macam hal. Ya saudara ini bad theology ya. Tapi saudara saya tidak usah jawab itu panjang-panjang. Kalau saudara mau tahu jawabannya nonton film di bioskop judulnya Obsession saudara. Obsession film apa? Film horor sih. Jadi ini buat yang dewasa saudara. Tapi ini film horor yang menarik. Karena the idea of the movie adalah apa jadinya kalau orang itu karena sihir terpaksa mencintai, tidak ada kemungkinan tidak mencintai. Nah saudara nonton film itu ya, Obsession. Kalau Tuhan ciptakan manusia tanpa kemungkinan melawan Tuhan, kalau Tuhan ciptakan manusia tanpa kemungkinan melawan Tuhan, juga tidak ada kemungkinan untuk cinta dan ketaatan yang sejati saudara. If there is no option to rebel, kalau saya dipaksa taat, saya robot, berarti ketaatan saya juga tidak ada artinya, saudara. Saudara nanti nonton itu ya. Satu cowok dia pengen cewek crushnya ini supaya seneng sama dia. Tapi cewek ini tidak mau sama dia. Tertarik pun enggak. Maka dia pakai barang-barang sihir gitu ya. Dipotek-potek. Kemudian sana jadi cinta sama dia. Tapi lama-lama ternyata karena cintanya itu paksaan dia jadi seperti obses yang mengerikan. It's painful untuk dua-dua. Saudara nanti nonton itu saudara. Ini Mbak Tuhan cari ilustrasi ya di bioskop saudara. Saudara lihat ya, Tuhan memilih cara yang sulit to nurture the people of God. Susah-susah kasih mana dikit-dikit. Emang Tuhan tidak bisa bikin hujan wagu, ya, daging, teng telepok, daging semua gitu. Ya bisa lah, tapi dia sengaja kasih mana. Waktu dia kasih mana umat bilang, Tuhan kok jahat, cuman mana. Cukupkan ya, Tuhan mendidik mereka untuk berpegang pada Tuhan waktu kurang. Ya, kemudian di tanah subur Tuhan sudah kasih kelimpahan nih supaya mereka belajar setia ya berpegang pada Tuhan di dalam kelimpahan. Tapi ya orang Israel ya mungkin ya tetap dua-dua enggak lah. Mereka enggak terlalu gets it. Maka poin yang ketiga saudara, setelah pembelajaran ada hari depan, yang ketiga adalah more warning, lebih banyak peringatan. Musa mengingatkan bahwa berkat juga adalah ujian. Berkat bukan jaminan orang ingat Tuhan, tapi justru bisa menjadi ujian di mana orang gagal melihat Tuhan. Lebih banyak peringatan lagi. Dulu padang gurun, ini mau tanah berkat. Tapi ingat ya, Musa kasih tahu lebih banyak peringatan lagi. Di keseluruhan khotbah di pasal 8 ini. Itu gini saudara ya. Itu kayak begini. Misalnya di akhir tahun saudara. Di akhir tahun. Ternyata setelah makan bergizi yang tidak gratis itu merusak ekonomi misalnya ya. Kemudian setelah toko saya sepi,
Ternyata tahun 2026 saya masih survive. Anak saya masih sehat. Saya sehat. Kerohanian saya ya lumayan lah. Kalau kemudian kesehatan saya ya bagus juga. Kemudian usaha saya ya masih bertahan. Meskipun mungkin ada penyesuaian. Akhir tahun nih ternyata you survive. Ya tahun ini, tahun yang mengerikan ini misalnya begitu ya. Aku saudara bilang, wah semoga tahun depan lebih baik. Lalu saudara lupa bahwa waktu sepanjang tahun 2026 doa saudara adalah Tuhan tolong ya yang itu jangan sampai miss. Tuhan tolong ya yang itu harus goal. Tuhan tolong ya supaya istri anakku sehat. Tuhan tolong ya supaya orang tuaku baik. Tuhan tolong, saudara berdoa itu sepanjang tahun. Tapi di akhir tahun saudara lupa, weh ternyata gua not bad juga ya lewat 2026 dengan perhitungan gua. Dengan planning gua dan seterusnya. Itu Musa. Padang gurun susah kan? Susah. Yuk kalau padang gurun cuma bisa bertahan, berpegang pada Tuhan. Tapi besok kalau berkat itu banyak, tak kasih tahu jangan lupa Tuhan nih. Karena Tuhan yang bawa kamu masuk ke situ, yang kamu tidak perlu usaha sudah ada di situ pohon-pohonnya dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan kita lupa ya sore. Waktu sulit, waktu ada failure, kegagalan, kita udah sandar Tuhan terus ya, pegang Tuhan terus. Waktu di tanah subur kita lupa saudara, itu manusia berdosa. Itu kita saudara. Seharusnya ketika hidup ini paling baik kita pikir, kita pertimbangkan, kemudian kita bersyukur. Lebih daripada waktu kita sulit. Tapi kalau kata Yeremia saudara, Yeremia ya, saudara bisa cari, saya lupa ayatnya di mana. Yeremia tuh menggambarkan Israel di padang gurun tuh kayak lagi honeymoon sama Tuhan. Kok bisa kayak lagi honeymoon? Ya kamu mau berharap siapa lagi? Lu cuman berdua. Mau nandur ndak bisa, mau beternak ndak bisa, mau dagang ndak ada yang jadi lawan dagang. Jadi kamu cuman dependen sama pasanganmu, yaitu Tuhan. Tapi di tanah perjanjian itu kayak yang pernikahan sudah 30 tahun gitu, sudah anyep-anyep gitu kira-kira. Itu Yeremia saudara. Waktu kamu di padang gurun honeymoon, kamu mungkin kesel, mungkin duit tidak banyak, tapi ya adalah pasanganmu, kamu dengan dia bermesraan. Tapi di tanah perjanjian, begitu sulit saudara, karena begitu gampang hidup. Nah, jadi kayaknya saudara lebih gampang hidup di padang gurun daripada di padang rumput. Amin saudara? Tidak ada amin saudara, berarti tidak ngantuk saudara ya. Ya tetap tidak mau lah, aduh. Oke, Musa juga tidak bilang you mesti di padang gurun ya. Tapi Musa bilang begini, berhati-hatilah agar jangan lupakan Tuhan Allahmu. Karena seorang teolog mengatakan melupakan itu lawan dari mengucap syukur. Lawan dari mengucap syukur itu bukan marah, benci. Melawan Tuhan enggak. Lawan dari mengucap syukur adalah forgetfulness. Forgetfulness. Dia bukan secara aktif melawan, tapi dia lupa saja. Nah, lupakan seolah-olah netral ya. Misalnya kita lupa beli sesuatu gitu ya, titipan orang rumah, lupakan ya biasa. Tapi lupa yang ini beda saudara, karena lupa ini sebetulnya adalah karena dia punya sahabat karib yang namanya adalah pride. Pride itu sahabat dari lupa saudara, di dalam mensyukuri anugerah Tuhan. Bukan enggak secara aktif melawan, tapi lupa saudara. Maka ini fakta ya, karunia, berkat yang Tuhan kasih. Entah itu rumah kawanan perak dan emas konteks Israel atau kita di dalam konteks yang lain. Mungkin bukan berkat tapi ujian. Jadi sama ya. Dulu sekolah padang gurun, sekarang sekolah tanah perjanjian. Sama-sama sekolah saudara bagi orang Israel. Untuk mereka tidak melupakan Tuhan saudara. Kemakmuran tidak menjamin rasa syukur atau pujian. Kemakmuran seringkali justru jadi sebuah ujian yang mengerikan sebetulnya. Orang Kristen sering berhenti di pertanyaan, boleh jadi kaya enggak? Silakan kaya, mau dipakai apa duitnya? Boleh jadi sehat enggak? Ya siapa yang enggak mau enggak sehat? Siapa yang mau sakit? Semua mau sehat, tapi kalau sehat, kesehatan mau dipakai apa? Mau diberkati silakan diberkati. Tuhan mungkin memang mau memberkati Anda, by the way Tuhan itu enggak pelit berkat. Tapi setelah diberkati mau dipakai apa berkat itu? Kelebihan, kecukupan itu most probably ya sangat mungkin adalah ujian bagi saudara dan saya. Bukan jaminan, justru ujian. Kadang orang kebalik ya, kalau diberkati berarti Tuhan senang. Tidak tentu saudara. Karena perkenanan Tuhan doesn't equal dengan berkat Tuhan. Atau kalau orang itu berkati, sehat, kaya, waktunya banyak, anaknya baik. Apakah Tuhan berkenan? Belum tentu saudara. Belum tentu.
Dan tidak tentu juga kan ya orang yang kurang itu tidak diberkati. Karena berarti Yesus sangat tidak diberkati, saudara. Karena dia mengatakan dia bahkan tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala pun punya liang, anak manusia tidak. Kalimat daripada Tuhan Yesus. Saya kira saudara ini reminder yang sangat perlu untuk pertengahan tahun ini saudara ya. Saya percaya dan saya sangat percaya banyak dari saudara itu diberkati dan nikmatilah berkat dari Tuhan. Tapi jangan sampai Anda dan saya di dalam berkat yang melimpah kita melupakan Tuhan. Especially di dalam setengah tahun ke depan yang akan dijalani. Yang hopefully kita diberkati dan silakan menikmati itu. Tapi jangan lupa, jangan engkau dan saya mengatakan seperti ayat 17. Tanganku, kekuatanku dan kekuatan tanganku yang mendapatkan ini bukan dari Tuhan. Itu Musa saudara ya. Karena Musa tahu lebih sulit menikmati dan memuji Tuhan di dalam kecukupan daripada kekurangan. Saudara seorang petinju ya, Evander Holyfield, Mike Tyson yang mengucapkan kalimat-kalimat yang sama saudara. Kalau saudara mempelajari atlet-atlet ya, terutama di dalam atlet yang seperti tinju di mana kalau mereka menang ya kemudian mereka langsung kaya begitu ya. Saudara ada satu orang yang mempelajari bahwa atlet-atlet yang potensial itu tidak selalu punya karir yang panjang. Kadang-kadang mereka naiknya tuh luar biasa bagus performanya. Tapi setelah di atas mereka meleretnya cepat. Kenapa saudara? Karena kalimat dari Mike Tyson dan Holyfield saudara, dan kemudian ini jadi quote yang dikutip semua orang atlet itu. Karena susah bangun pagi dan jogging kalau kamu bangun dengan celana sutra. Susah bangun dan berolahraga di gym kalau bathtubmu selalu panas. Susah untuk kamu grinding di tempat latihan sebagai seorang atlet kalau makanmu terlalu kenyang setiap saat. Itu common grace saudara. Ini bukan Alkitab, itu anugerah umum. Susah untuk terus melihat kepada Tuhan kalau kita tuh terlalu nikmat saudara. Jadi kalau saudara diberkati, mostly saudara diberkati, mungkin saudara perlu pikir lebih jauh. Wah, betapa sulitnya saya sekarang bisa mengatakan bahwa ini adalah dari Tuhan. Keadaanmu dulu saudara, dan besok harap tetap makin baik. Tapi harap buruk baiknya keadaan itu membawamu semakin melihat kepada Tuhan. Di dalam tahun-tahun ke depan saudara. Sudah 3 poin ya, ujian masa lalu, ada hari depan dan lebih banyak peringatan. Yang terakhir adalah panggilan saudara. Panggilan kita hidup di padang gurun atau hidup di tanah subur? Ada yang mau jawab saudara? Panggilan saudara dan saya hidup di padang gurun atau tanah subur? Ada yang mau mengatakan padang gurun? Wah, saya reform sejati pak, saya sangkal diri terus. KKR regional setahun 11 kali gitu. Hati-hati saudara, nanti istrimu minta konseling. Oh saya mau sangkal diri terus. I don't think kita dipanggil untuk selalu hidup sulit. Karena kalau anda ada tanda perjanjian. Oh mesti tanah perjanjian terus subur terus. Saya juga tidak rasa itu selalu karena setelah itu mereka dibuang. Jadi saudara panggilan hidup saudara dan saya di mana saudara? Padang gurun atau hidup di tanah subur? Jawabannya adalah panggilan kita adalah bukan dua-duanya. Panggilan kita adalah to rehearse grace. Untuk melatih diri hidup di dalam anugerah. Waktu saya kurang ternyata saya tetap dipelihara itu anugerah Tuhan. Waktu saya limpah ini pun anugerah Tuhan. Saya tidak hold things dengan tangan saya. I'm prepared to lose things. Saya siap untuk kelepasan hal-hal ini. Asalkan saya tidak melepaskan tangan Tuhan. Itu to rehearse grace. Rehearse itu geladi saudara. Geladi bersih. Geladi di dalam anugerah Tuhan. That's your calling. Itu panggilan saudara dan saya. Jadi saudara tidak perlu, wah kok hidupku enak ya, piye caranya supaya susah? Tidak perlu. Atau kalau saudara susah, aduh kok dia enak ya, kok gue susah, gue gak dikasih Tuhan. Tidak perlu juga. Saudara. You are called to rehearse grace. Kamu dipanggil untuk melatih dirimu hidup di dalam anugerah. Sebaik atau seburuk apapun masa yang Tuhan sedang izinkan, baik padang gurun atau padang rumput. This is a good theology, saudara. Saya nggak akan bilang sama saudara, ayo semua yang mobilnya bagus kasih saya, bapak naik motor. Saudara juga marah kan ya? Oh semua yang makan, setelah dari gereja semua nggak boleh makan enak. Itu hipokrit saudara. Silakan menikmati makanan apapun yang saudara makan di piringmu nanti siang.
Seberapa sederhana, seberapa mewah. Tapi jangan lihat itu sebagai yang terpenting dalam hidup Anda dan saya, saudara. Lihatlah apa yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam hidup kita dari hari ke hari. Dan kalau Tuhan tuntut saudara melakukan the higher calling, sesuatu yang menuntut satu sacrifice, pengorbanan, be prepared to do it. Bersiaplah untuk melakukan itu. Entah korban waktu, kenyamanan, uang, tenaga, dan lain sebagainya. Karena kita bukan menaruh nilai hidup kita di dalam kesulitan maupun kesenangan. Kita menaruhnya di dalam anugerah Tuhan, saudara. Jadi setengah tahun ke depan, hopefully kita melakukan apa yang menjadi panggilan kita. To rehearse grace. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya kami seperti firman-Mu mengatakan, kasih karunia yang menyelamatkan kami oleh iman, yang bukan hasil usaha kami, tetapi adalah pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaan kami, sehingga kami tidak boleh memegahkan diri. Kami kiranya menghidupi hal tersebut sebagaimana keselamatan yang Engkau berikan yang gratis itu, tetapi yang mendorong kami untuk mensyukurinya di hadapan Tuhan dengan hidup bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu di tempat ini, berkatilah kami, berikanlah kelimpahan rohani kepada kami, sehingga kami melihat Tuhan lebih besar, bahkan ketika kami sulit, ketika kami senang, ketika di dalam masa apapun selama kami dalam pengembaraan. Sampai nanti kami pulang kembali kepadamu atau Engkau yang datang menjemput kami. What a glorious day. Amen.